Saya nggak bisa meniru gayanya Pak Hafid. Dia tidak menggebu-gebu gitu, tetapi sangat berisi. Jadi saya pakai model lain supaya tidak dianggap meniru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Bapak Dr. Phil ya, M.Phil M.Ho ya. Segenap kawan-kawan dari perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang juga saya hormati, saudara-saudara sekalian, para peserta, Gus, Neng, Pinter, Lora, Punyai atau calon Punyai yang juga saya hormati. Pertama, marilah kita mengajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saudara-saudara sekalian bisa hadir ke tempat ini, ke perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saudara-saudara nanti bisa lihat-lihat juga. Ini sejak periode Pak Hafid ini kemajuannya luar biasa. Mungkin didukung oleh tim yang solid, yang punya kreativitas, sehingga nyaman masuk ke sini. Walaupun tidak disuguhi apa-apa, nyaman. Kita masuk itu sudah aura akademis, aura perpustakaan, aura keilmuan sudah terasa. Tempatnya tidak kumuh, kemudian walaupun kecil tempatnya, tetapi kita masuk itu nyaman. Kita masuk nyaman. Apalagi ditambah kepala perpustakaannya tidak menggebu-gebu, jadi adem gitu. Tetapi punya pemikiran yang dahsyat luar biasa. Salawat serta salam demikian pula kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengapresiasi atas nama rektor kegiatan ini. Ini kegiatan yang luar biasa. Kita punya jargon di Kementerian Agama adalah Kementerian Agama berdampak. Demikian pula ketika itu diderivasi ke UIN, maka UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember berdampak. Berdampak artinya kita tidak hanya melulu soal keilmuan, kita tidak hanya melulu soal riset, tetapi juga memiliki dampak ke masyarakat sekitar. Salah satunya adalah mengundang saudara-saudara sekalian dalam rangka memfasilitasi, paling tidak berbagi ilmu, diskusi tentang perpustakaan yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Perpustakaan. Itu luar biasa menurut saya. Selama saya keliling khususnya di Jawa Timur, baru di Jawa Timur ya, Jawa Timur itu ada 7 perguruan
perguruan tinggi agama Islam negeri, kemudian ada 9 perguruan tinggi umum, baru UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ini yang mengadakan perpustakaan, penguatan pengelolaan perpustakaan kepada pesantren. Baru UIN kita ya. Maka saudara-saudara bersyukur karena saudara-saudara termasuk orang yang oleh perpustakaan sini, oleh Pak Hafid sudah diincar. Jadi mana ini yang bisa dikembangkan, perpustakaan pesantren. Banyak inovasi di perpustakaan ini, banyak program-program yang bagus. Nanti mungkin bisa didiskusikan dengan kawan-kawan perpustakaan di sini, dengan Pak Hafid. Dan ini spektakuler. Jadi saya bukan karena ada Pak Hafid, tidak, ada Bu Ais atau yang lain, tidak. Jadi kami direktorat ini terus memantau mana sih yang progresif dari unit dan lembaga mengadakan program-program, mana yang bisa mengantarkan UIN bisa bersaing dengan UIN-UIN yang lain, dengan perguruan tinggi yang lain. Dan perpustakaan dari hari ke hari progresnya memang luar biasa. Salah satunya adalah kegiatan pengelolaan perpustakaan, bukan untuk internal kita, tetapi untuk pesantren. Ini makanya saya apresiasi. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari-hari ini pesantren itu dalam godaan, dalam satiran, dalam kritikan. Nah, tidak apa-apa, semakin banyak dikritik maka semakin orang tahu. Jadi apa sih sebenarnya pesantren? Ketika orang mengkritik pesantren, sesungguhnya ia belum tahu pesantren itu kayak apa. Pesantren itu punya habit sendiri, punya keunikan sendiri. Tidak bisa kemudian paradigma modern melihat pesantren akan kacau. Sama dengan saya misalnya melihat Pak Hafid, maka salah semua Pak Hafid. Bagaimana yang benar? Gitu. Kalau saya mau melihat Pak Hafid, maka saya harus menjadi Pak Hafid dulu. Kalau orang mau bicara tentang pesantren, maka dia harus tahu pesantren dulu, berada di lingkungan pesantren. Saudara-saudara sekalian, saya sudah sampaikan bahwa pesantren itu di Indonesia itu bukan hanya sekedar elemen pelengkap pembangunan, tetapi pesantren itu sudah menjadi ikon kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sudah menjadi ikon kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka berbanggalah kawan-kawan yang di pesantren, saudara-saudara sekalian yang mengelola pesantren. Paling tidak ada 3 ikon yang ditampilkan dalam perannya pesantren pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu adalah pengusir penjajah. Bisa dibayangkan kalau dulu tidak didukung oleh pesantren, ulama-ulama pesantren, mungkin negara kita masih belum merdeka. Karena pesantren yang getol dan tidak bisa diintervensi oleh penjajah. Kelompok-kelompok lain bisa dimasuki oleh penjajah. Dia dikasih jabatan, dia dikasih macam-macam sehingga dia bisa tunduk kepada kepada penjajah. Nah, Clifford Gert itu membagi
Islam Jawa itu menjadi tiga: santri, abangan, priayi. Yang tidak bisa diintervensi oleh penjajah itu hanya santri. Abangan dan priayi itu semuanya bisa dimasuki. Makanya mereka tidak keras terhadap penjajah. Beda dengan santri. Ada Bung Tomo, kemudian Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Ros Cokro Aminuko, ya, ya, itu adalah santri-santri semua. Maka bisa dibayangkan kalau tidak ada mereka, tidak didukung oleh mereka perjuangan kita, mungkin Indonesia masih belum merdeka seperti sekarang ini. Hanya pesantren yang tidak bisa diintervensi oleh penjajah. Makanya kemudian dari pesantren muncullah pahlawan-pahlawan nasional. Ada banyak pahlawan-pahlawan nasional. Yang kedua, pesantren telah menjadi benteng moral. Bisa kita bayangkan serbuan dunia modern, paradigma modern dan paradigma luar yang masuk ke Indonesia, kalau tidak dibentengi oleh dunia pesantren, jadi kayak apa moral-moral anak kita ini? Sekalipun misalnya ada kritikan di pesantren terjadi apa ya, mohon maaf, pelecehan dan seterusnya, itu hanya bagian kecil saja. Tetapi yang utama adalah pesantren telah berhasil membentengi moral bangsa, sehingga bangsa kita menjadi bagus. Kalaupun misalnya ada ketimpangan sedikit, segera bisa kita pulihkan. Maka kemudian disinilah muncul figur-figur panutan kita. Ada banyak ulama panutan kita, bahkan sampai sekarang ada Kiai Haji Bisri Mustafa misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu benteng-benteng kita. Kalau di sini Nurul Jadid, Yai Zuhri, Yai Zuhri itu luar biasa benteng-benteng moral kita. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ikon yang ketiga, langgengnya ilmu pengetahuan di negara kita. Bisa dibayangkan anak-anak yang tidak bisa diakomodir oleh pendidikan formal, SD, kemudian SMP, SMA misalnya, dan seterusnya, itu ditampung oleh kiai. Mereka tidak bayar, mereka dianggap anak sendiri. Saya punya pengalaman di suatu pesantren. Begitu anak daftar ke sana, diterima semua. Maka datang dari Jakarta, Kiai, mestinya diseleksi, Kiai, jangan diterima semua. Ini kan membludak nanti, pendidikan di FI membludak, pendidikan di pesantren itu, di MTS membludak, diniyah membludak. Apa katanya Kiai? Kalau tidak ditampung oleh kita, siapa yang mau menampung anak-anak yang bodoh? Mohon maaf ya, anak-anak yang orang tuanya tidak bisa membiayai, anak-anak yang nakal, anak pang misalnya, siapa yang merangkul? Sampai nggak ada pendidikan formal itu merangkul anak-anak pang yang rambutnya putih, yang rambutnya merah, yang pakai anting, gitu kan? Kalau bukan pesantren, nggak ada itu pendidikan formal yang bisa mengakomodir anak-anak yang berada di 3T, terluar, terdalam, terluar perbatasan itu, dinonokan. Kemudian
termiskin. Kalau tidak pesantren, mereka jangankan untuk membayar sekolah, untuk makan sehari-hari saja itu kekurangan. Itu ditampung oleh pesantren. Luar biasa pesantren. Jadi kita bisa membayangkan kalau tidak ada pesantren, bagaimana nasib anak-anak kita, bangsa kita. Kalau hanya yang punya uang yang bisa ditampung, kalau hanya yang pinter-pinter yang bisa ditampung, mungkin yang pinter bisa dapat beasiswa misalnya. Tetapi mereka-mereka yang memiliki keterbatasan itu tidak ada yang menampung. Maka kalau itu tidak tertampung, itu berbahaya bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, itulah peran yang luar biasa dari pesantren. Saudara-saudara sekalian, makanya patut bersyukur kita yang pernah nyantri, kita yang pernah hidup dengan kiai, kita yang pernah mengabdi dengan kiai, kita patut bersyukur. Kita telah memberikan sumbangan yang luar biasa sebelum Indonesia ini menjadi Indonesia yang seperti sekarang. Sebelum Indonesia ini menjadi merdeka, pesantren sudah duluan ada. Pak Hafid tadi, pesantren apa Pak Hafid? Berapa umurnya? 200 berapa? Berdirinya 1820. Itu kan luar biasa. Belum ada bayangan Indonesia merdeka, tapi pesantren sudah ada di sini. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini kita sudah hidup di dunia dalam tanda petik dunia lain, tidak seperti dunia dulu. Sekarang dunia kita ini sudah dibilang modern, sudah jauh dari modern. Kalau Pak Hafid katakan post modern atau post truth. Nah, dalam rangka itu maka pesantren ini harus banyak tahu tentang itu, harus mengelaborasikan nilai-nilai keilmuan yang ada di zaman itu. Munculnya medsos sekarang itu harus tahu, munculnya AI harus tahu, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh diam. Maka kalau diam, pesantren akan digilas. Sekarang ini Bapak Ibu, tidak bisa kita tutupi kehidupan kita, termasuk kehidupan pesantren. Kalau dulu kehidupan pesantren mungkin khusus untuk orang-orang pesantren, khusus internal. Tetapi sekarang dengan adanya media massa, maka kehidupan pesantren yang dulu private, yang dulu untuk konsumsi diri sendiri, akan terbuka oleh media massa ini, akan dilihat oleh orang. Maka Bapak Ibu sekalian, pesantren, saudara-saudara, harus menyelami dunia sekarang, harus mengelaborasikan kehidupan yang ada sekarang. Tidak harus mengikuti, karena pesantren punya prinsip sendiri, tetapi mengambil nilai-nilai, memadukan, kemudian mempelajari. Setidaknya pesantren tidak diombang-ambingkan oleh kehidupan yang sekarang serba canggih ini. Tidak harus bertahan dengan tradisi lama. Kalau tradisi lama misalnya tidak cocok, dielaborasikan dengan tradisi yang sekarang, sehingga pesantren tetap eksis. Saya bersyukur dan saya berterima kasih saudara-saudara sekalian hadir ke tempat ini mengikuti diklat atau pelatihan pengelolaan perpustakaan. Saya tadinya hanya membayangkan paling materinya ya tentang perpustakaan yang biasa konvensional. Ternyata setelah saya diskusi tadi sebentar dengan Pak Hafid dan mendengarkan sambutannya, ternyata luar biasa. Jadi
ada digitalisasi. Sekarang nggak bisa sudah kita manualan nggak bisa. Hasanah pesantren itu harus digitalisasi sekarang. Manuskrip yang dulu tidak terbaca orang dengan digitalisasi, maka itu bisa kemudian dikaji oleh orang. Pemikiran-pemikiran, pengelolaan pesantren pengelolaan perpustakaan yang modern misalnya kayak apa. Kemudian dan seterusnya. Jadi materi yang akan disampaikan, saya menyimak tadi, ini luar biasa. Dan ini rupanya tidak main-main, karena saudara-saudara sekalian itu ternyata diingatkan. Jadi tidak kemudian habis acara pulang besok suruh kembali lagi misalnya, tidak. Artinya perpustakaan Winhas Jember di bawah komando Pak Hafid ini punya komitmen untuk memberitahu, untuk membentuk pemikiran saudara-saudara sekalian agar perpustakaan yang di pesantren nanti menjadi perpustakaan yang bisa diandalkan, tidak kalah dengan perpustakaan-perpustakaan yang ada di luar. Saya kira saya menyampaikan apresiasi kepada perpustakaan di sini. Kemudian saya menyampaikan terima kasih pada saudara-saudara sekalian yang sudah bersedia juga ikut dalam pelatihan ini. Dan mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan pengelolaan perpustakaan pondok pesantren pada UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember secara resmi saya nyatakan dibuka dan dijalankan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.